Wankawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, ada beberapa senior yang sudah berbicara. Esensinya, substansinya jelas-jelas adalah PIK 2 dan PSN. Ini adalah semua diprakarsai oleh Presiden Jokowi yang lalu. Termasuk adalah Erlangga Hartarto yang melegalisir apa yang terjadi sekarang di PIK 2 dengan PSN. Jadi jelas, saya tidak uraikan satu persatu. Jelas di sini adalah harus segera negara harus turun melihat rakyatnya yang terdolimi, yang tertindas. Apa yang dilakukan tadi semuanya bukti-bukti sudah ada. Kelakuan yang dilakukan oleh para aparat yang dibawa, baik sipil maupun aparat keamanan yang lain, termasuk polisi dan lain-lain sebagainya, itu sudah menyalahi semua aturan-aturan yang ada. Jadi saya kira tidak ada lain adalah segera Presiden Prabowo melihat bangsanya ini, negaranya ini hancur-hancuran. Kerusakan yang dibuat oleh Jokowi ini 10 tahun, selama 10 tahun dia berkuasa, belum tentu kita bisa memperbaiki normal sampai 100 tahun. Karena seluruh sendi-sendi apa yang terjadi dalam negara ini sudah dirusak oleh kebijakan Jokowi. Olehnya itu harapan kita kepada Bapak Presiden Prabowo segera mengambil langkah-langkah. Rakyat Indonesia ingin melihat janji daripada Prabowo, berpihak kepada Prabowo, berpihak kepada masyarakat rakyat. Ya, artinya ciri khas, jati diri, kepemimpinan beliau yang kita tunggu, yang tidak pernah kita ragukan. Nah sekarang kalau ini yang tidak terjadi, apa kata orang, hanya cuma omon-omon. Jangan tunggu rakyat turun untuk mengadili kedoliman yang dilakukan oleh para pelaku negara ini. Jadi saya kira Bapak Presiden dengan sangat rendah hati segera mengambil langkah-langkah. Jangan biarkan mereka ini menderita di bawah. Mau makan, mencari nafkah, ekonomi sudah terpuruk itu. Jadi kita tunggu kebijakan langkah-langkah Bapak Prabowo. Kalau saya 20 hari itu terlalu lama diberikan waktu untuk pembubaran perubuhan daripada pagar itu tuh. Apa yang dikatakan beliau tadi itu, Bapak Jenderal Sunarko, 1 hari itu selesai. Semua pelakunya, kemudian yang memotori, yang memerintahkan itu perusahaan yang memerintahkan itu 1 hari itu kita bisa tangkap itu mereka itu. Kenapa harus 20 hari? Apa harus ditunggu rakyat yang menangkap mereka? Demikian saya kira. Untuk itu harapan terakhir yang kepada Pak Presiden untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang strategis supaya ini bisa tuntas dan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Bang Ismet, beliau salah satu aktivis yang tergabung di dalam Sapa Islam, dan beliau kemarin menjadi ketua panitia aksi, menjadi korlap aksi di PIK pada tanggal 8 Januari kemarin. Kami persilakan Pak Bang Ismet melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir apa yang sudah disampaikan oleh para tokoh tadi merupakan bukti nyata bahwa PIK 2 itu merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Jadi bagi kita rakyat Indonesia, siapapun dia, maka harus dipahami bahwa PIK 2 yang berkedok PSN itu adalah sebuah kejahatan dalam skala negara, dan ini memanipulasi hukum. Jadi tidak ada kata lain
bahwa ini sudah merupakan kejahatan yang luar biasa. Walaupun ada pihak-pihak dari pengacaranya Aguan dan siapapun yang mengatakan bahwa ini sesuai dengan aturan hukum, aturan negara, itu bohong semuanya. Ya. Siapa yang tidak percaya maka silakan datang ke lapangan, silakan debat publik sama para tokoh yang ada di sini. Jadi ini yang harus dipahami betul dan dipegang pemahamannya oleh rakyat Indonesia, terutama rakyat Banten yang kemarin tanggal 8 Januari 2024 kami semua datang ke lokasi di Desa Sukawali untuk memberikan dukungan di lapangan bahwa kami sangat peduli dengan rakyat Banten yang telah dirampas hak-haknya. Soal pagar laut, tidak ada kata lain bahwa laut itu milik negara. Maka siapapun yang melakukan penguasaan terhadap laut itu merupakan perampasan terhadap kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Bapak Prabowo sebagai presiden tidak ada kata lain, memang harus langsung mempidanakan, menangkap Aguan, Tantuni Salim, termasuk Jokowi yang menjadi biang keroknya untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian, mudah-mudahan kita memahaminya dengan benar. Soal PIK 2, PIK 1 merupakan perampasan terhadap tanah rakyat dan negara serta kedaulatan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping kita ada pengacara keren ya, Bang Samsir. Beliau bukan saja sekedar penasihat hukum dari Pak Said Didu, tetapi beliau mendampingi banyak masyarakat yang dilakukan penistaan kepada mereka diintimidasi dan sebagainya. Kami silakan menceritakan agak lengkap, Pak Samsir. Terima kasih, Om Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sebangsa setanah air, belakangan ini kita dikejutkan lagi. Setelah berbulan-bulan kita melihat PT Agung Sedayu Group berusaha merampas tanah rakyat yang sebenarnya diberikan oleh pemerintah lewat proyek strategis nasional PIK 2 yang jumlahnya cuma 1.755 hektar. Tapi pada awal-awalnya hampir 9 kecamatan di pesisir utara itu dipasangin papan-papan proyek strategis nasional PIK 2. Jadi masyarakat yang ada 9 kecamatan tersebut yang luasnya hampir 100.000 hektar itu lewat tangan-tangan pengusaha yang diberikan hak untuk penyelenggaraan proyek strategis nasional, disampaikan kalau mereka hak atas lahannya itu akan diambil dengan kompensasi sebesar Rp50.000, tidak melihat NJOP, tidak melihat apapun. Ini tentunya setelah berbulan-bulan kita ketahui seperti ini. Dan sampai sekarang pun masih banyak masyarakat yang hidupnya bertani, petambak, mereka tidak jelas kondisinya sekarang mereka dan keluarganya dalam hal untuk mencari nafkah. Belakangan ini kita dikagetkan lagi dengan ada pagar di laut sepanjang 30,16 hektar yang memang sebelumnya kita juga kilometer, maaf saya ralat, 30,16 kilometer yang sebelumnya memang dari Pulau Cangkir itu secara parsial memang sudah ada. Tapi 2 minggu belakangan ini itu 30,16 kilometer itu sudah menutupi wilayah pantai utara tersebut, sehingga di situ banyak sungai yang tempat nelayan menambatkan perahunya yang hari-harinya pergi melaut untuk mencari nafkah menjadi tertutup. Kita coba bayangkan, rumah kita, di depan rumah kita dipasangin pagar, kita tidak bisa keluar kemana-mana. Di mana kita sebagai kepala rumah tangga harus menghidupi keluarga kita. Ini sudah 2 minggu. Pemerintah masih memberikan waktu 20 hari ke depan. Itu apa nggak mungkin itu mereka pada kelaparan dan keluarganya?
karena mereka nggak bisa melaut. Apa yang akan mereka berikan kepada keluarganya? Di sini saya betul-betul terenyuh, kaget, dan merasa prihatin. Jika pemerintah masih menunggu 20 hari ke depan, ini akan berapa ribu orang jadi korban yang ada di sekitar Pantura, di sekitar pantai utara Banten yang akan menjadi korban atas tindakan pemasangan pagar tersebut. Saya pikir pemerintah Prabowo harus segera turun tangan. Paling tidak sudah ada rencana dari instansi terkait, instansi Departemen Sosial harus turun tangan untuk melihat apakah mereka, masyarakat kita yang ada di sana mendapatkan kehidupan, terutama kebutuhan sehari-hari untuk makan minumnya. Daripada kita hanya mikirkan 5 tahun sekali memberikan bansos buat masyarakat yang ujung-ujungnya untuk kepentingan tertentu. Sekaranglah sebenarnya Departemen Sosial itu turun tangan, melihat masyarakat yang di depan rumahnya, yang lautnya dipagar, sehingga mereka tidak bisa keluar mencari nafkah untuk membiayai kehidupan rumah tangganya. Saya pikir ini sudah, kalaupun darurat, ya sekaranglah darurat untuk kita pikirkan bersama-sama. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1